Salah satu cara untuk menangani critical section yaitu dengan menggunakan algoritma Semaphore. Ini sebenarnya mirip yang tadi ya. Pada algoritma ini menggunakan sebuah variabel bertipe integer yang biasanya dinamakan dengan S, walaupun tidak harus S ya. Variabel ini hanya bisa diakses oleh dua operasi atomik, satu kesatuan, yaitu operasi weight dan signal. Nah, ini atau di beberapa literatur menggunakan P atau V, sama ya. P untuk weight, V untuk signal. Nah, operasi weight atau fungsi weight ini berisi looping bisi weight, yaitu looping yang terus-menerus terjadi ketika nilai S bernilai 0 atau kurang. Ketika nilai S lebih dari 0, misalnya 1 atau 2, maka looping selesai dan dieksekusi baris berikutnya, yaitu decrement S. Nilai S dikurangi lagi sehingga menjadi 0 lagi. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi signal. Fungsi signal ini dipanggil ketika critical section sudah selesai. Isinya adalah menaikkan nilai S, increment S, sehingga nilai S kembali menjadi 1. Nah, ini adalah fungsi pada Semaphore ya, yaitu ada variabel S integer, kemudian ada fungsi weight dan fungsi signal. Nah, ini adalah fungsi Semaphore ya. Fungsi ini dipanggil oleh proses, ya, misalnya proses I yang akan mengeksekusi critical section. Di awal proses menginisialisasi S dengan nilai 1. Oke. Untuk bisa masuk ke critical section, sama seperti yang sebelumnya ya, dia harus melewati entry section dulu, dan setelah itu harus mengeksekusi exit section. Pada Semaphore, entry section berisi pemanggilan fungsi weight ya, fungsi weight. Berikutnya berupa pemanggilan fungsi weight. Kemudian setelah fungsi weight selesai sampai decrement di sini, maka critical section bisa dieksekusi. Nah, setelah critical section ini dieksekusi, exit section yang berisi pemanggilan fungsi sinyal ini harus dieksekusi. Nah, ini adalah urutan ya, eksekusi critical section. So, bagaimana critical section bisa dieksekusi dan ketika critical section selesai. Algoritma Semaphore ini bisa digunakan ya, untuk lebih dari 2 proses. Misal di sini ada 3 buah proses, P1, P2, dan P3. Nah, ketiga proses ini hendak mengeksekusi critical section. Nah, di awal kita inisialisasi terlebih dahulu nilai S dengan 1. Ketika salah satu proses hendak masuk ke critical section, misalnya P1 akan mengeksekusi critical section. Dia harus melewati entry section, yaitu dengan memanggil fungsi weight. Di fungsi weight di sini ada baris while S kurang dari sama dengan 0, diulang terus-menerus atau bisi weight ketika S-nya kurang dari sama dengan 0. Tapi di sini kita lihat S bernilai 1, sehingga pernyataan ini bernilai salah. S kurang sama dengan 0 salah, dan while tidak diulang atau tidak ada perulangan, sehingga langsung dieksekusi
decrement S. Sampai sini nilai S bernilai 0. Kemudian fungsi Y-nya selesai, maka P1 berhasil masuk ke critical section. Saat P1 ada di critical section, jika ada proses lain, baik P2 atau P3 akan masuk ke critical section juga, P2 dan P3 ini harus melewati entry section dengan memanggil fungsi wait. Di fungsi wait ini ada perintah while S kurang dari sama dengan 0. Ketika S kurang dari atau sama dengan 0, perulangan akan dilakukan terus-menerus, dan nyatanya di sini S masih bernilai 0. Sehingga baik P2 atau P3 mereka akan mengalami looping di bagian ini atau busy while. Jadi selama P1 masih ada di critical section, P2 dan P3 akan selalu looping di busy while ini. Ketika P1 selesai mengerjakan critical section, maka P1 memanggil fungsi signal, sehingga S sekarang bernilai 1 ya, karena nilai S-nya di increment atau dinaikkan 1. Sehingga P2 dan P3 ini salah satunya bisa masuk ke critical section. Siapa yang masuk ke critical section terlebih dahulu? Apakah P2 atau P3? Tentu saja tergantung di antrian CPU. Siapa yang terlebih dahulu melihat nilai S bernilai 1. Ya. Antara P2 dan P3 yang terlebih dahulu membaca S bernilai 1, dia akan masuk ke critical section. Nah, penggunaan algoritma semapur yang lain ini bisa digunakan untuk menentukan urutan eksekusi dua buah statement di dua proses yang beda. Nah, misalnya ada dua buah proses P1 dan P2, di mana ada syarat eksekusi. S1 yang ada di P1 harus dieksekusi terlebih dahulu sebelum S2 yang ada di P2. Nah, ini bisa menggunakan algoritma semapur dengan nilai awal 0. Nah, nilai awal semapurnya 0. Nah, kita bisa menamakan semapurnya dengan sing. Yang kalau tadi S, sekarang sing. Sama saja sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat di P1 ada S1, statement 1 atau S1. Di P2 ada statement 2 atau S2. Jadi kita maunya S2 ini dieksekusi kalau S1 sudah dieksekusi. Jadi S1 dulu baru S2. Nah, supaya S2 menunggu S1 selesai, lebih dahulu kita inisialisasi dulu nilai sing dengan 0. Nah, sebelum S2 bisa dieksekusi, kita bisa menambahkan fungsi wait. Wait dari variable sing. Wait ini terdapat busy wait ya, atau looping hingga nilai sing bernilai lebih besar dari 0. Nah, jadi S2 tidak akan dieksekusi sampai nilai sing lebih besar dari 0. Nah, setelah S1 dieksekusi, S1 yang dari P1 dieksekusi, kita bisa menambahkan fungsi signal. Ya, panggilan fungsi signal terhadap variable sing. Ya, jadi setelah S1 selesai dieksekusi, fungsi signal dipanggil sehingga nilai sing di increment, dinaikkan 1. Nah, singnya setelah bernilai 1 baru looping di
fungsi wait selesai dan S2 bisa dieksekusi. Nah, ini salah satu fungsi semapur yang lain ya, untuk memastikan baris perintah yang satu dieksekusi setelah baris perintah yang lain ya. Misalnya di sini perintah S1 harus dieksekusi dulu baru S2. Jadi S2 tidak boleh dijalankan sebelum S1 selesai. Ini salah satu contoh penggunaan semapur yang lain.